Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun tidak secara langsung dengan jarak yang begitu jauh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan bagaimana pengalaman spiritual di Perancis. Saya mengutip hadis yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah naungan di yaumil akhir. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir. Pada kesempatan hari ini saya mengambil 2 poin. Yang pertama adalah pemuda yang taat beribadah. Kebetulan saya sedang studi di sini, maka bagaimana kita menyikapi tantangan suasana ataupun kondisi yang ada di Perancis. Yang pertama adalah begitu berat dan banyak tantangan yang mungkin kalau kita di lingkungan yang mayoritas Muslim, maka kita tidak akan menemui beberapa kendala. Tapi kalau kita berada di wilayah yang minoritas Muslim, maka kenyataannya akan berbeda. Maka disinilah tuntutan ataupun tantangan kita untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang betul dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu hati yang terpaut terhadap masjid. Ketika kita mendengar masjid, mungkin di Indonesia sudah tidak asing. Karena begitu banyak masjid. Setiap kita jalan ataupun melewati wilayah atau lokasi, itu pasti kita senantiasa begitu masuk waktu sholat, kita senantiasa mendengar suara azan. Namun hal yang berbeda terjadi di sini. Ketika saya tiba di Paris, maka anggapan saya bahwa saya akan dengan mudah mendapatkan masjid, karena memang untuk melaksanakan sholat wajib. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak di setiap tempat tersedia masjid. Walaupun secara umum sudah banyak masjid di wilayah Prancis, namun tersebar di beberapa region atau regional yang itu tempatnya yang sangat berjauhan. Nah, kemudian begitu tiba di Paris, saya menemukan satu masjid raya yang namanya Grand Mosque Paris, yang ini cukup lama juga didirikan dan menjadi ikon wilayah Paris untuk ikon-ikon Islami. Nah, kemudian perjalanan saya lanjutkan ke kota Lyon yang jaraknya cukup jauh, dengan kereta cepat memakan waktu kurang lebih 2 jam, ya, dengan jarak kurang lebih sekitar 650 km. Kemudian tiba di kota Lyon, hal yang sama saya juga rindukan, ya, ketika kita ingin
beribadah wajib secara berjamaah. Karena memang situasi juga berbeda, kemudian saya mencoba melihat di Google Map. Saya memanfaatkan Google Map untuk mencari masjid di mana. Ternyata dari lokasi saya tinggal ataupun dari apartemen itu berjarak kurang lebih 2 km. Nah, ini adalah tantangan berikutnya yang dimana untuk menemukan masjid saja kita perlu effort yang cukup tinggi atau cukup besar. Nah, inilah beberapa tantangan. Di samping itu, maka tantangan berikutnya adalah menyikapi perbedaan mazhab. Karena notabene yang mazhab dilaksanakan rekan-rekan atau saudara-saudara muslim di sini, yaitu tentunya sedikit berbeda dengan yang biasa kita laksanakan di Indonesia. Maka tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menyesuaikan ya dengan kondisi yang mereka laksanakan ya tata cara ibadah yang ada di sini. Sebagai contoh untuk salat Jumat di sini beberapa masjid melaksanakan untuk penentuan waktunya sangat berbeda. Di salah satu masjid ada yang dibagi dua untuk sholat Jumatnya karena keterbatasan ruang. Ya. Nah, ini kan satu hal yang jarang kita temui, bahkan hampir tidak ditemui di wilayah Indonesia. Nah, di sini dilaksanakan, yaitu yang pertama, misalkan jam 12 sampai jam 1, nanti yang gelombang kedua jam 1 sampai jam 2 di salah satu masjid. Kemudian di masjid yang lain itu menetapkan waktunya itu tetap di jam 1. Karena Prancis memiliki 4 musim. Ya. Nah, dengan 4 musim ini maka ibadahnya tentunya waktunya sangat bergeser, ya cukup ekstrim bisa dikatakan. Itu sehingga mereka menetapkan pada saat musim dingin tentunya dengan musim panas itu yang ekstrim. Sisanya ada musim gugur dan musim semi barangkali. Nah, ini adalah beberapa perbedaan di mana ijtihad ulama yang diambil di sini tentunya sangat bervariasi. Nah, ini menyikapi perbedaan mazhab. Kemudian yang berikutnya adalah hal lain yang saya temui, yaitu ibadah yang lain, terutama Idul Kurban. Ini pada saat Idul Kurban, itu kita tidak diperkenankan menyembelih hewan kurban secara sembarangan. Ya. Beda ketika kita di Indonesia barangkali kita sangat nyaman ataupun sangat meriah begitu datangnya Idul Kurban. Karena setiap hewan kurban bisa kita sembelih di ruang publik. Gitu. Nah, di Prancis tidak diperkenankan. Jadi kalau misalkan kita akan melaksanakan ibadah kurban, tentunya dengan memesan kepada toko daging lah kalau di kita ya, dengan toko daging yang muslim, itu kita bisa memesan. Misalkan saya pesan 1 ekor kambing untuk ibadah kurban. Jadi saya cukup menyampaikan pesanan seperti itu, nanti maka 1 ekor kambing yang besoknya barangkali bisa kita ambil, yang sudah mereka siapkan dan sudah bersih menjadi daging mau di bentuk yang sudah siap dimasak barangkali seperti itu. Nah, itulah beberapa perbedaan ya yang mendasar bagaimana kita bisa melaksanakan atau menyesuaikan dengan karakter ataupun aturan yang ada di wilayah negara yang muslimnya minoritas. Itu beberapa tantangan. Di sisi lain juga pada saat ibadah Ramadan, ini terutama kita menghadapi ataupun melaksanakan di saat musim panas ataupun musim dingin gitu. Nah, ini ada perbedaan waktu yang sangat signifikan. Yang pertama adalah misalkan kita melaksanakan ibadah saum pada saat musim panas. Nah, ini waktu siangnya itu cukup panjang. Waktu siangnya cukup panjang. Jadi terakhir itu kita pernah melaksanakan ibadah saum Ramadan kurang lebih 19 jam. Dan ini jauh lebih lama dibanding dengan waktu ibadah puasa di Indonesia. Nah, bagaimana tantangan ini bisa kita lalui? Ya,
Ya tentunya dengan berbagai macam tips dan trik barangkali, ya bagaimana kita menyikapi dengan waktu puasa yang cukup panjang, sementara dengan waktu istirahat yang sangat pendek gitu, karena kita menghadapi siang yang cukup panjang. Maka langkah-langkahnya adalah ketika kita buka saum Ramadan, ya buka puasa, maka kita mempersiapkan untuk menjelang sahur, karena mungkin jaraknya tidak terlalu lama, sekitar 5 sampai 6 jam saja, gitu. Hanya 5-6 jam persiapannya. Nah, sehingga dalam waktu yang kurun waktu yang sangat pendek, sementara kita menghadapi siang yang cukup panjang, maka kita coba atur bagaimana nanti antara buka puasa dengan makan sahurnya kita coba atur sehingga tidak terlalu berdekatan, karena asumsinya nanti saum melaksanakan sahurnya terlalu pendek dan kita dalam kondisi masih kenyang. Nah, ini juga sama. Kemudian aktivitas ibadahnya menjelang waktu buka puasa ini juga sangat lama, gitu ya. Jadi kita isi biasanya dengan aktivitas-aktivitas rutin, ya, karena sebagai seorang pelajar juga masih banyak tugas-tugas dari kampus segala macam, nah itu sangat membantu. Ya, kemudian lingkungan sekitar juga tersedia taman, kemudian untuk ruang-ruang baca, perpustakaan dan lain-lain, itu membantu untuk menunggu waktu buka puasa yang cukup panjang. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi pengalaman spiritual di Perancis, ya, ketika kita melaksanakan nilai-nilai Islam ataupun ibadah-ibadah harian kita yang harus melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wal kinayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.